Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya tetap sehat ya, meskipun kita belajarnya masih di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya dan tanggung jawab sebagai warga di masyarakat serta sebagai siswa di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan dipersiapkan bukunya, buku paket 5D, buku tulis, dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kita lanjut ke videonya. Oke, interaksi sosial dalam pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek. Ada yang pertama itu aspek bahasa, kemudian ada adat istiadat dan tradisi, serta yang terakhir ada hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau aspek bahasa, bangsa Indonesia ini memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu karena Indonesia memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku. Nah, pembangunan dalam bidang bahasa itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya agar semua dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama. Dan yang terakhir ada bahasa Indonesia sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Jadi meskipun kita terdiri dari berbagai macam bahasa daerah, ada satu bahasa yang dapat mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu adat istiadat dan tradisi. Dalam adat istiadat dan tradisi terdapat norma-norma. Norma-norma ini artinya adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat di suatu daerah. Misalnya, tata cara upacara pernikahan, tata cara pemakaman, tata cara menghormati orang yang lebih tua. Nah, pada pembangunan ini dalam aspek adat istiadat meliputi yang pertama melestarikan adat istiadat suatu daerah, misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat tersebut. Kemudian yang kedua melaksanakan norma-norma atau aturan yang berlaku yang ada di adat istiadat pada tempatnya. Misalnya, warga masyarakat yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, kita lanjut ke aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Manusia memanfaatkan alam untuk diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain memanfaatkan alam, manusia pun harus melestarikan alam. Pembangunan dalam aspek manusia dan lingkungan alam di antaranya yang pertama mengolah sumber daya alam, contohnya mengolah kayu dengan menggunakan teknologi modern. Setelah memanfaatkan kayu, manusia juga harus melestarikannya dengan melakukan penanaman kembali di lahan yang diambil pohonnya, supaya hutan atau pohon yang kita ambil tidak timbul atau terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Itu kan diakibatkan oleh gundulnya atau tidak adanya resapan. Nah, oleh karena itu selain kita bisa memanfaatkan alam, kita pun harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Yaitu membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungannya agar lingkungan tidak rusak. Membangun sarana dan prasarana ini contohnya yaitu membangun jembatan, membangun jalan, membangun pasar. Itu harus memperhatikan lingkungan sekitarnya, apakah itu merusak atau tidak. Jadi kita tidak asal membangun sesuatu namun tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan di kemudian hari. Itu ya mengenai interaksi dalam pembangunan sosial budaya di lingkungan kita. Setiap warga masyarakat
memiliki tanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Seperti yang tadi, contohnya yaitu tadi ada penanaman kembali hutan yang gundul. Ketika kita sudah memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam, kita pun harus menjaga kelestariannya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tanggung jawab di warga masyarakat. Yang pertama ada saling menghormati dengan tetangga. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Jadi kalau ada tetangga kita mengalami musibah atau bencana, kita harus membantunya. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Menjaga kebersihan itu bisa dengan melakukan kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang kedua yaitu menjaga keamanan lingkungan dengan cara mengikuti ronda malam atau siskamling, sistem keamanan lingkungan. Dan yang terakhir ada berperan aktif dalam mengambil keputusan dalam musyawarah. Jadi apabila ada musyawarah atau ada permasalahan di lingkungan kita, kita pun bisa mengusulkan atau memberi pendapat bagaimana saran yang baik dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian selain tanggung jawab sebagai warga masyarakat, kita pun belajar juga tanggung jawab sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun, artinya dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan guru dan tidak bercanda. Itu contohnya belajar dengan tekun. Kemudian yang kedua ada mengikuti acara atau kegiatan di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba-lomba antar kelas. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan di sekolah dengan tidak membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Dan yang terakhir ada berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Jadi apabila suatu ketika diadakan pemilihan ketua kelas, kalian bisa mengikutinya, yaitu dengan memilih salah satu dari calon yang sudah ditentukan oleh guru masing-masing. Nah, untuk materinya Ibu rasa cukup sampai sini. Nah, ini dia ada tugasnya. Yang pertama tugas IPS, yaitu mengerjakan tugas halaman 49 tentunya di buku 5D nomor 1 sampai dengan nomor 5. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis, tentunya dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Kemudian tugas yang kedua yaitu PPKN. Ceritakan pengalamanmu menjalankan sebuah tanggung jawab pada halaman 63. Kerjakan langsung di buku paket ya. Oke, cukup sekian belajar pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Ibu harap kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam belajarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.